Dengan bangga, kita siarkan secara daring dengan hos kita Taufik dan Nadia dan bintang tamu kita Derry, Wulandari, dan Irene. Halo Sobat Kesehatan, selamat datang di podcast digital ASN Bicara, tempat ngobrol santai tapi berbobot seputar dunia kesehatan dan digital. Saya Taufik. Dan saya Nadia. Hari ini kita akan membahas dua isu yang sangat penting. Etika digital di lingkungan Poltekkes dan budaya digital yang sehat di Balai Kekarantinaan Kesehatan. Nah, untuk itu kita sekarang sudah bersama 3 narasumber kita yang luar biasa. Dari Poltekkes Kemenkes Padang ada Ibu Wulan dan juga Pak Derry. Halo Ibu Wulan dan Pak Derry. Halo Pak Taufik dan Bu Nadia. Dari Balai Kekarantinaan baru ada Ibu Irene. Halo Bu Irene. Halo Pak Taufik dan Bu Nadia, terima kasih sudah mengundang. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk nih ke segmen yang pertama. Kita bakalan bahas soal etika digital di Poltekkes Kemenkes. Nah, sekarang saya mulai dari Bu Wulan nih. Bu Wulan, tren penggunaan AI di kampus saat ini udah semakin marak kan? Nah, dari sisi etika akademik, kira-kira apa tantangan terbesar yang Bu Wulan hadapi sebagai seorang dosen? Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Taufik atas kesempatannya. Ya, di tengah penggunaan AI yang marak terjadi akhir-akhir ini, tentu saja kita menemukan adanya keuntungan atau benefit yang didapat dan juga adanya tantangan. Untuk keuntungannya sendiri, seperti alat bantu ya dalam coding, statistik, maupun workflow maupun kolaborasi antar riset. Nah, untuk tantangannya sendiri yaitu adanya menjaga integritas akademik. AI itu merupakan alat bantu yang hebat, yang kita pahami esensinya sebagai alat bantu, yakni membantu, bukan menggantikan. Artinya apa? Jika digunakan tanpa pemahaman etis, mahasiswa bisa terjebak terhadap plagiarisme atau melewatkan proses belajar yang sebenarnya, yang sangat penting seperti membentuk kompetensi dan analisa berpikirnya maupun critical thinking-nya. Seperti itu Pak Taufik. Wah, keren banget insight yang bisa kita dapat ya dari apa yang dijelaskan tadi oleh Bu Wulan. Nah, sekarang kita ke Pak Derry nih sebagai dosen juga. Kalau dari Pak Derry sendiri nih, kira-kira gimana respon mahasiswa terkait dengan pemanfaatan AI selama ini, Pak? Silakan. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Bervariasi, ada mahasiswa yang sudah memahami pentingnya menjaga orisinilitas karya dan menghargai hasil pemikiran orang lain. Namun, ada juga yang masih tergoda menjalin jalan pintas dengan menyalin tanpa izin. Untuk itu, kami rutin menggunakan plagiarism checker seperti Turnitin sebagai alat evaluasi sekaligus memberikan pelatihan literasi digital, menekankan etika penggunaan teknologi. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya agar mahasiswa tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga memahami batas etis dalam mencari, mengolah, dan membagikan informasi di dunia digital, sehingga terbentuknya budaya akademik yang jujur dan bertanggung jawab. Wah, luar biasa keren ya Pak. Jadi mungkin ya kalau bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Derry dan juga Bu Wulan tadi, kunci sebenarnya ada di edukasi yang konsisten gitu ya Bu Wulan. Ya, betul sekali Bapak. Semua pihak dari dosen hingga instansi harus memberikan contoh penggunaan AI yang benar dan sesuai dengan etika akademik. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Wulan dan Pak Derry. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang kedua nih. Kita bakalan bahas soal budaya digital dan kesehatan kerja di Balai Karantina Kesehatan yang bakalan dipandu oleh teman saya, Bu Nadia. Silakan. Oke Pak Taufik, langsung ya Pak, kita masuk ke sesi kedua, yaitu Balai Kekarantinaan Kesehatan. Bu Irene, sebagai pembimbing kesehatan kerja, bagaimana sih Ibu melihat hubungan antara budaya digital pegawai dan kesehatan kerja pegawai di instansi? Baik, terima kasih untuk Bu Nadia dan Pak Taufik. Di sini, hubungan budaya digital dengan kesehatan kerja pegawai BKK kelas 1 Pekanbaru dapat dilihat dari bagai penerapan teknologi mempengaruhi beban kerja, lingkungan kerja, dan juga kesehatan fisik maupun mental para pegawai. Seperti yang kita ketahui ya Ibu dan rekan-rekan semuanya,
Budaya digital itu merupakan kebiasaan, nilai, dan etika kerja yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung tugas pokok dan fungsi di instansi. Untuk di BKK kelas 1 Pekanbaru sendiri, budaya digital secara sederhana diterapkan melalui beberapa hal ya Bu, seperti contohnya penggunaan aplikasi manajemen pemeriksaan kesehatan di bandara dan juga di pelabuhan. Dan juga aplikasinya dalam sistem pelaporan dan arsip digital yang tidak lagi menggunakan kertas. Hal ini untuk mengurangi beban kerja. Kemudian ada juga notifikasi peregangan yang dilakukan setiap 2 jam di komputer pegawai. Begitu, Bu. Wah, berarti budaya digital bukan hanya sekadar soal citra lembaga saja ya Bu Iren, melainkan juga sebagai pertimbangan kesehatan kerja dan produktivitas para pegawai. Begitu, Ibu? Betul sekali, Bu. Dan rekan-rekan semuanya juga perlu diketahui, kami juga terus-menerus meningkatkan panduan kinerja mulai dari sistem pelaporan, administrasi, hingga program kesehatan kerja secara digital. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan kerja para pegawai yang tetap juga mengutamakan fungsi pelayanan. Begitu, Bu. Kalau begitu, apakah pegawai menyambut baik panduan Ibu itu? Tentunya banyak pegawai yang antusias ya akan cara kerja ini. Apalagi setelah banyak pegawai merasakan sendiri manfaatnya dari segi kesehatan, keselamatan, produktivitas, dan juga efisiensi energi. Contoh kecil yang jelas dirasakan yaitu seperti beban stres kerja yang kian berkurang karena proses administrasi yang serba cepat, sehingga mengurangi beban stres kerja. Apalagi dengan adanya notifikasi peregangan ini sangat membantu dalam mengurangi risiko nyeri otot di sela-sela bekerja. Baik Bu Iren, gimana Pak Taufik? Wah, luar biasa ya. Baik teman-teman sekalian, luar biasa sekali apa yang kita bisa dapat hari ini dari teman-teman narasumber kita ya, dari Poltekkes Padang maupun dari BKK Pekanbaru. Nah sekarang kita udah sampai di segmen terakhir nih, di segmen ketiga kita mau minta refleksi dikit nih dan tips singkat dari para narasumber kita. Kita mulai dari Bu Wulan nih. Bu Wulan mungkin bisa kasih kita satu pesan singkat untuk mahasiswa soal etika digital. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak. Pesannya seperti ini. Gunakan teknologi untuk mengasah kemampuan, bukan menghindari proses pembelajaran. Jujur akademik dan etis dalam penggunaan teknologi. Seperti itu Pak. Keren banget Bu. Nah sekarang tambahan nih dari Pak Dery. Silakan Pak. Oke Pak, kalau menurut saya, belajar memanfaatkan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab itu bagian dari kompetensi profesionalitas. Oke. Bu Iren, pesan untuk ASN dong terkait budaya digital yang sehat. Oke, baik. Pesan yang dapat saya sampaikan yaitu gunakanlah teknologi sebagai alat untuk mempermudah, bukan untuk membebani. Jadilah ASN yang bijak digital, menjaga etika, membatasi layar demi kesehatan mata, menjaga postur saat bekerja, dan mengatur waktu kerja online agar seimbang dengan istirahat. Ingat, budaya digital yang sehat akan meningkatkan kinerja sekaligus melindungi kesehatan kita. Demikian, Ibu. Wah, kita berikan applause dulu nih untuk para narasumber kita yang sudah luar biasa hebat sekali memberikan insight pada kita di kesempatan hari ini. Nah, Sobat Kesehatan, hari ini kita belajar bahwa etika dan budaya digital itu bukan hanya soal aturan, melainkan lebih daripada itu, ya, ini adalah semua juga soal karakter dan kesehatan kerja. Teknologi akan membantu jika kita yang mengendalikan, bukan sebaliknya. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Wulan, Pak Dery, dan juga Bu Iren yang sudah berkesempatan hadir di sesi podcast pada hari ini. Semoga pembahasan hari ini membuat kita lebih bijak dan sehat juga tentunya di dunia digital. Sampai jumpa di episode berikutnya dan ingat, jadilah pengguna digital yang cerdas, beretika, dan sehat. Bye!